Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara di hari ini? Saya harap saudara baik di dalam Tuhan. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga di hari ini, di Kamis 25 Mei 2023 bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan lagi kami kesempatan hari ini untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami di bawah terang kebenaran sabda-Mu. Kami yang setia mengikuti program ini, Tuhan Engkau berkenan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami belajar dari firman-Mu, kami tertuntun untuk melangkah sesuai dengan petunjuk-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bagian Alkitab kita di hari ini dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 21 dan 22. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 21 dan 22. Tertulis begini dalam Alkitab. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Demikian bacaan Alkitab kita. Dan tema renungan kita di hari ini, kriteria pengganti Yudas. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai gereja, kita diamanatkan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Maka pertama-tama ketika gereja itu hadir adalah untuk menjalankan fungsi memberitakan Injil. Ketika gereja memberitakan Injil, menjalankan fungsinya, maka dibutuhkan struktur. Maka dibutuhkan orang-orang untuk ada dalam struktur itu dalam menjalankan fungsi. Dan karena itu, menjalankan tugas tanggung jawab pemberitaan Injil, Yesus memanggil murid-muridnya. Ada 12 murid yang ada di ring 1 untuk menyampaikan Injil. Namun kita tahu bahwa pada akhirnya seorang murid berkhianat, Yudas Iskariot. Dan karena itu, ketika Yesus terangkat ke sorga, Yudas harus digantikan, posisinya harus diganti. Mengapa posisi Yudas Iskariot perlu diganti? Pertama, agar jumlah rasul itu tetap 12 sebagaimana pertama kali Yesus memilih para muridnya. Angka 12 penting karena bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Perjanjian Lama memang mencatat Tuhan Allah menghukum keras suku-suku Israel karena keberdosaan mereka. Namun Tuhan juga menjanjikan pemulihan terhadap mereka. Agar kekristenan diterima dan diakui orang Yahudi, maka 12 rasul merupakan pasangan yang tepat dengan 12 suku Israel. Dan lebih daripada itu, apa yang dikerjakan Yesus, bahkan para murid, bukan memutuskan perjanjian Allah dengan orang Israel, tapi melanjutkannya kepada seluruh bangsa. Kemudian yang kedua, Yudas Iskariot harus digantikan untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian ke-12 rasul yang dinodai oleh pengkhianatan. Digambarkan kematian Yudas Iskariot yang mengerikan sebagai upah kejahatannya. Di ayat 18-19. Mengganti Yudas Iskariot harus memenuhi syarat. Seorang yang pernah bersama dengan Yesus Kristus semasa hidupnya dan juga menjadi saksi kebangkitan Kristus di ayat 21 dan 22 bacaan kita. Saudaraku, ketika saat ini
kita sedang dipercayakan tugas tanggung jawab pelayanan di dalam gereja Tuhan. Layanilah Tuhan dengan setia. Fokus untuk melayani Dia. Jauhi pengkhianatan. Perkara-perkara yang kita kerjakan mungkin itu perkara-perkara tugas-tugas kecil. Tapi siapa yang setia pada perkara-perkara yang kecil pasti dipercayakan perkara-perkara yang besar. Gemim, gereja kita, Gereja Masih di Minahasa, dalam proses-proses mempersiapkan struktur pelayanan, di situ ada kriteria. Sebanyak orang yang mempolemikan bagian-bagian tertentu, tapi bagian Alkitab kita juga jelas bahwa Dia akan menggantikan Yudas itu harus ada kriteria tertentu. Kita dalam konteks Gemim biasa ditetapkan di jemaat dan sudah berdomisili selama 6 bulan, bahkan kriteria-kriteria yang lain. Mari kita support. Bahkan ketika kita ada dalam proses tersebut, mempersiapkan orang-orang yang akan masuk dalam struktur pelayanan gereja. Kita belajar untuk berdoa memohon di hadapan Tuhan, supaya orang-orang yang tepat, di posisi yang tepat, yang setia mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kepada kami Engkau percayakan tugas tanggung jawab pelayanan gereja. Dan beberapa orang di antara kami Engkau percayakan ada di struktur pelayanan. Tuhan, biar Engkau yang terus mengarahkan kami, supaya kami benar-benar mengingat tugas tanggung jawab kami. Kami tidak hanya berfokus pada struktur, apa posisi yang sementara kami duduki sekarang, tapi kami berfokus pada tugas fungsi kami untuk melayani Tuhan, supaya Injil semakin tersebar. Tolong kami Tuhan, supaya setia melayani. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak godaan. Kasih karunia-Mu memampukan kami, supaya kami taat dan tidak berkhianat di hadapan Tuhan. Engkau berkati semua jemaat yang setia, baik jemaat Gemim, Maranatha Paslaten, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti program ini. Diberkati kami, sehat kuat jadi bagian hidup kami. Tugas tanggung jawab, mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang besar, menurut pandangan dunia ini Tuhan, kami yakin di mata-Mu itu semua sama. Tuhan, ajarkan kami setia. Buka jalan untuk apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan. Cukup-cukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terus berkati gereja kami, Jemaat Maranatha Paslaten, hamba-hamba-Mu yang melayani, para pendeta, diaken, penatua, perangkat pelayanan yang ada, komisi kerja, komisi kategorial, kelompok pelayanan lansia, penasihat PPMJ, KPPJ, kostor dan pegawai yang Kau berkati kami. Bekerja bersama untuk melaksanakan tugas tanggung jawab. Setia menjalankan tugas yang Kau percayakan. Jauhkan daripada kami pengkhianatan pada-Mu ya Tuhan, pada janji yang telah kami ungkapkan untuk benar-benar setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang bekerja di belakang layar untuk edisi renungan harian saat ini. Bapak Joy dan Saudara Hilkia diberkati. Ini kami yang berdoa, siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita hari ini di Kamis 25 Mei 2023. Ikuti terus program renungan harian keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan.
Tuhan Yesus memberkati.